27 tahun yang lalu saya datang ke Danau Toba dan kayaknya langsung jatuh cinta sama tempatnya ini. Kita start very small ya, dengan restoran yang hanya berdiri dari tiang-tiang ini. Kami start up dengan vegetarian restaurant and bakery. My name is Annette, I'm from Germany and I came here 27 years ago as a traveler. So, 27 tahun yang lalu saya datang ke Danau Toba dan kayaknya langsung jatuh cinta sama tempatnya ini. Saya belum tahu apa-apa tentang Danau Toba. The first thing I heard in Thailand ya, bagaimana amazingnya Danau Toba itu. Akhirnya saya traveling ke Australia dan ke New Zealand. Rupanya di New Zealand saya jumpa Lake Wanaka, itu sangat mirip Danau Toba tapi jauh lebih kecil. Dan jumpa pula sama orang yang cerita, this is really reminds me of Lake Toba gitu. Dan akhirnya saya putuskan, okay, I change my ticket. I don't need to go to Hawaii, I don't need to go to LA, I want to go to Lake Toba. And plus, I mean, people talk about many places, but it was like something in my heart, you know, some trigger. So maybe you can call it destiny, I don't know ya. Karena kalau saya sendiri memang suka di alam, dari kecil udah sering di hutan dan suka-suka jalan-jalan di alam, berkebun sendiri. Jadi saya pikir, wow, gimana jalannya supaya saya bisa tinggal di sini gitu. Jadi besok paginya waktu saya nyebrang dari Prapat kemari, apalagi gitu, like being on the lake gitu, melihat volcano yang di utara sana. Jadi saya cari bungalow yang langsung punya view yang lebar gitu. Buka jendela pagi-pagi, stunning every morning gitu. So nggak lama lagi sudah jumpa sama jodoh, jadi dia rayu-rayu saya, ayolah di sini aja kita, bantulah saya, kita buatlah sesuatu di sini. Dan saya oke aja, oke, kita bisa invest sedikit, kita start very small ya, dengan restoran yang hanya berdiri dari tiang-tiang ini. Dapur dulu masih kecil, kamar kami pun masih di belakang itu, yang sekarang jadi gudang roti, itu dulu kamar tidur kami. Karena saya tidak bawa banyak modal ya, apa adanya lah istilahnya dulu. Semen aja lantainya itu belum ada uang untuk beli keramik. So very simple tapi functional gitu. So kami start up dengan vegetarian restaurant and bakery. So aku start dengan Sunday cake ya. Misalnya Sunday is the day for eating cakes and stuff. So saya coba buat satu cake, tahu laku. Next weeknya 2 cake laku juga. Lama-lama saya baca di buku juga, buku tentang like people like me that start something completely new. Di situ tertulis siapa bisa masak telur, dia juga bisa masak roti. Hanya itu saja ya, perlu sedikit pengalaman dan kita harus tahu what it should look like gitu. Misalnya aku masak bakpao juga nggak pede karena kebetulan nggak dari tradisi saya dan tidak tahu hasilnya harusnya bagusnya dia gimana. Dengan brown bread saya pasti paham, dan brown bread itulah yang sangat-sangat disukai orang, bukan hanya karena dia more tasteful ya, tetapi dia juga sangat sehat. Jadi untuk orang yang punya diabetes nggak masalah makan brown bread. Our brown bread, it is dark bread from Germany and the flour is actually imported, and we add some flaxseed, which is a very good nutrition since our grandfathers, they used already flaxseed. Now we're trying to grow it as well with my friends in the Eco Village, a local product again. And the oil of it is very valuable for the skin, for the body, high in omega-3. And this bread can last easily for 3-4 days without any preservatives. We don't use any chemicals. So it's real German pure quality. Yeah, and also in Batak I really love the family bond. You have a clan and you love each other. You support each other, you're fair to each other kind of, and you have very big respect to certain family members, and you have a very big duty to help out. In Batak there's this beautiful thing called Dalian Natolu, so we have to be fair within our own clan. We have to be very
appreciating and very supporting to our uncle's clan, which is the bride giver, or like my parents and my adopted parents. I actually got a clan name, so I'm Borussia Lagan. Jadi orang Batak juga sangat open ya untuk welcome anybody else in their clan. Itu juga luar biasa. Mula-mula saya pikir itu hanya for show ya, for etiquette. But in fact, di mana-mana saya pergi, saya Borussia Lagan, langsung dianggap itu benar. Itu betul-betul nggak dibedakan dari Boru Batak yang lahir di sini. Jadi itu salah satu yang buat saya sangat senang juga. Malah diajak ke rumah, ya kan? Kita ke mana, ke kampung mana. Orang sering takut kan, nggak tahu bicara sama saya, nggak tahu bahasa Inggris kan. Jadi aku dengan candanya bilang, "Tangkola buhay nang hata Batak mahita." Like, we can speak Batak, don't you worry gitu. So ya itu pasti yang buat saya terkesan pertama. Bagaimana friendly-nya orang kalau kita traveling di dalam bis ya, ada orang di samping kita nanya, "Mau kemana?" Kalau di Jerman, bisa kena marah kalau kita mau kemana. None of your business katanya. Business. Sedangkan di sini everything is public kind of thing ya, which is kadang-kadang juga sedikit strange ya, like especially in the clan thing ya. For example, personal problems can be discussed in the whole clan, di mana saya sudah juga nggak begitu setuju, but at least the community is there for you. Itu luar biasa. Ya, di mana saya mengeluh itu kadang-kadang di disiplin, di well organized ya. Kalau kita di Jerman misalnya mau naik bis, ya jelas ada jadwal. Malah sekarang di Google everywhere, you know, bisa tahu. Oh, aku berangkat sekarang, 5 menit lagi lah bis saya dari sana. Itu pasti. Nggak ada istilah nunggu, nggak ada istilah terlambat. Saya dari dulu sudah punya peran lingkungan di sini. Karena ya kita datang dari Jerman, di mana misalnya masalah sampah ya pantang sekali kita buang sampah sembarangan, apalagi di alam ya. Kalau di kota udah cukup ngeri, tapi di alam itu hampir nggak kelihatan sampah gitu. Jadi kalaupun kita lihat sampah di hutan pasti kita ambil. Istilahnya sudah kebiasaan di sana, dan memang gara-gara itunya Jermannya juga cantik sekali kan. So saya mulai di sini di tanah yang belum punya kita dulu, di sebelah karena orang banyak buang sampah dari jurang. Jadi saya mulai bersihkan. Jadi banyak juga orang heran melihat itu kan. Itu kan sampah orang itu. Jadi aku bilang ya, tapi mata saya yang terganggu, jadi saya bersihkan, malah diprotes. Sama family saya sendiri diprotes. Besok dibuang lagi ke situ katanya. Aku bilang ya mungkin nggak lagi, kalau udah dilihat udah bersih. Mungkin bisa juga kita buat pamflet, tolong jangan buang sampah di sini gitu. Akhirnya ya memang ternyata lebih bersih, orang lebih sadar, dan kebetulan adanya juga pengangkutan sampah, cuma harus dibayar. Jadi bayar pribadi, jadi banyak orang yang belum rela, tetapi karena mungkin orang melihat peran saya, ya benar ya, kebetulan kan dibuang sembarangan. Habis dari situ juga danau masalah juga kan, karena banyak orang masih buang sampah ke danau, maupun wisatawan lokal maupun ya masyarakat lokal kadang Nuci, Rinso, kampus aku tinggal di situ. So saya ya rajin untuk mengambil, biasanya saya sendiri saja gitu. Tapi suatu hari saya tidak sanggup lagi untuk sendiri, itu waktu masalah eceng gondok itu. Jadi orang sering ambil solusi yang gampang, diusir ke danau gitu. Jadi asal jangan dia clog up lah pantainya, karena untuk orang yang ambil ikan pun terganggu kan. Jadi suatu hari angin embus dari sini, tiba-tiba bay-nya di depan ini, the whole bay was full of eceng gondok. Mungkin 50 meter ke depan semua eceng gondok. Saya sama tetangga saya orang Belanda coba meneliti what can we do about this gitu kan, bagaimana kan lah ini. Tahu-tahu ya kami consider some biological weapon, sepertinya ulat-ulat yang bisa makan itu, atau some even chemical, but not really for me, but to be considered gitu, karena sudah big problem di mana-mana. Akhirnya solusi yang terbaik yang kami dapatkan itu untuk composting. Jadi hanya diangkat dia, dibuang
suatu tempat yang mau ditimbun anyway, lama-lama dia busuk sendiri. Jadi tanahnya sangat subur. Jadi kami bisa lihat di situ tumbuh rumput yang biasanya segini. Jadi aku ajak anggota, ayo kita bersih-bersih di sana dan tanam jagungnya 4 meter. Jadi itu saya merasa sukses dengan itu. Wow, kenapa orang punya ladang nggak gunakan bahan ini kan? Karena trennya sudah ke kimia. Karena itu lebih instan dan ya itulah tren. Jadi orang merasa bangga bahwa goni-goni yang putih bersih gitu ke ladang. Jadi mula-mula juga bagus. Itu sayurnya juga makin besar, tetapi lama-lama tanahnya rusak dan lingkungan kita juga rusak, kesehatan kita juga rusak. So kenapa tidak kembali ke alam gitu? Very good story. Thank you. It reminds us as local ya yang asli untuk bisa lebih care juga gitu sama lingkungan ya. Keren banget. Dan semuanya juga dipelajari by ini kan, by action. Yes. Semuanya bisa dipelajari. Iya betul. Aku melihat ini sebagai adventure. Dan saya tahu selalu ada way to return gitu ya kan. Kalau aku mau kembali, orang mama apalagi malah ekspektasi orang itu dia pasti kembali gitu. Nanti lama-lama dia akan lihat berapa susah tinggal di different culture. Ya fasilitas juga jelas lebih simple di sini daripada di Jerman ya. Jadi mama bilang, udah nggak apa-apa, nanti kalau kamu mau pulang bisa lagi tinggal sama kami gitu. Jadi ada rencana mau balik? Enggak. Udah nyenang banget di sini ya. Paling untuk visit ya kan. Untuk visit kalau aja. saya kembali 3 minggu 4 minggu saya di Jerman. Baru sudah rindu ke sini. Ya apalah, come to Lake Toba guys. And Toba Cottage ya. Tabo Cottage deh. Ya. Boleh kalau masih dapat kamar.